إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antaranya yang terbesar, yang paling besar, nikmatul hidayah, nikmat bimbingan Islamul iman, dan termasuk nikmat yang kita rasakan kenikmatan itu pada diri kita. Allah berikan sam'an wa basaran wa af'idah. Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan Allah berikan hati. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan pada kita perangkat-perangkat ini, Allah perintahkan kita untuk menggunakannya untuk mencari kebenaran, untuk mencari al-haq, mempelajari al-haq dari Quran dan Sunnah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, dalam ucapannya kalamullah Al-Quran, dan dari hadis-hadis yang sahih, yang terbukti sahih bahwa itu benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selain itu masih pada diri kita Allah berikan pula nikmat lisan, yang dengan lisan kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Dengan lisan kita bisa menyampaikan hajat-hajat kita. Dan dengan lisan kita bisa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Yang juga dengan lisan kita bisa menyampaikan kepada kaum muslimin ilmu, mengingatkan mereka, menasihati mereka, membimbing mereka dengan Quran dan Sunnah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukurilah kenikmatan tersebut dan jagalah kenikmatan itu sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mensyukurinya, bahwa kenikmatan itu akan tercabut. Kalau kita tidak memuji Allah, menyanjungnya setinggi-tingginya,
karena pemberiannya yang sangat besar itu, maka niscaya kenikmatan itu akan tercabut kembali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah kenikmatan itu. Tetapi in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, tidak mensyukurinya, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jagalah mata kita dari yang haram, jagalah telinga kita dari yang haram, dan jagalah hati kita dari perkara-perkara yang haram. Dan juga yang akan kita bahas siang hari ini, jaga lidah kita dari yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 mata dan 1 lidah dan 2 bibir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kenikmatan Allah, dan Allah ingatkan kenikmatan itu. Bukankah aku yang memberikan, kata Allah. Maka ucapkanlah dengan lidah ini kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Ucapkanlah dengan lisan, dengan kenikmatan yang Allah berikan ini, kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kata Allah dalam surat An-Nur 24, kata Allah, yauma tashhadu 'alaihim, ingatlah ketika nanti akan mempersaksikan atas mereka sendiri lidah-lidah mereka. Mempersaksikan atas mereka sendiri lidah-lidah mereka sendiri. Artinya lidah kita nanti akan berbicara menyalahkan kita sendiri dan akan mengatakan yang sebenarnya. Demikian pula aidihim, tangan-tangan mereka. Wa arjulihim, demikian pula kaki-kaki mereka. Mereka akan mempersaksikan bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Tangannya akan berkata, aku telah berbuat begini dan begitu. Kakinya akan berbicara, aku berbuat begini dan berbuat begitu. Lidahnya akan berkata, aku telah mengucapkan ini, mengucapkan itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Maka janganlah kalian sembarangan gegabah dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandangan, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haram wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadha halalun wa hadha haram. Hati-hati, jangan kalian berkata dengan lidah-lidah kalian mengatakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Ternyata litaftaru 'ala Allahil kadhib, ternyata berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata membuat satu kata, satu kalimat, hadza halal wa hadza haram, iftiraan 'ala Allah. Hanya dibuat-buat, mengatasnamakan Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun.
Sesungguhnya mereka-mereka yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, enggak akan mendapatkan falah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bertanya tentang amalan yang mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Nabi menghabarkan tentang pokok perintah Allah dan tiang-tiangnya, dan juga darwatu sanamihi, dan juga puncak tertingginya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Muadz, ala ukhbiruka bimanaki dzalika kullih, maukah aku beritahu engkau sesuatu yang bisa menggapai semuanya? Intinya tonggak-tonggaknya dan darwatu sanamihi, dan puncaknya. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang bisa mendapatkan semua itu? Qultu bala. Kata Muadz, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, kuffa alaika hadza, jagalah olehmu ini, sambil menunjuk ke lidahnya. Maka Muadz bertanya, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, a inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan dihitung pula dengan apa yang kita ucapkan? Akan dihisab dengan seluruh apa yang kita ucapkan? Maka Nabi menjawab, thaqilatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubun nasu fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ibumu kehilangan engkau ya Mu'adz, dengan makna bahwa ibumu kecewa denganmu wahai Mu'adz. Tidaklah manusia tersungkur dalam neraka, tidaklah seseorang tersungkur dalam neraka kecuali karena hasil dari lidah-lidah mereka. Kalimatnya dari Nabi SAW bukan hanya tersungkur, dikatakan ala wujuhihim atau ala manakhirihim, maknanya dengan moncong-moncongnya di bawah. Ini tahqiran. Tahqiran artinya merendahkan, diseret dengan wajahnya di belakang, tetapi tidak dalam riwayat wajah. Sebagian riwayat menyebutkan wujuhihi, sebagian yang lain menyebutkan manakhir. Manakhir adalah dua lubang hidungnya, atau biasa kita terjemahkan moncong-moncongnya, tersungkur dengan moncongnya di bawah di dalam neraka, kecuali karena hasaidu alsinatihim, karena sebab lidah-lidah mereka. Demikian pula riwayat dalam Bukhari dan Muslim yang juga sering disampaikan oleh para ulama, para alim, para masyayikh dan guru-guru kita. Mereka selalu membawakan hadis ini, innal abda la yatakallam bil kalimah la yara laha balan yahwi biha fin nari 70 kharifa. Sungguh seorang hamba kadang berbicara satu kalimat yang dia menganggap remeh, menganggap enggak ada apa-apanya, tidak tahu dia kedudukan kalimat ini di mana. Ternyata yahwi biha ay bil kalimah, tersungkur dengan kalimat itu, dengan sebab kata-kata itu dia tersungkur dalam neraka Jahannam 70 kharifa, sejauh 70 musim, sejauh 70 tahun perjalanan ke neraka Jahannam. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peringatan-peringatan ini agar kita berhati-hati. Syukurilah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, man yadmanu li, siapa yang menjamin untukku, ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Hadis fi sahihain Bukhari dan Muslim. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, adman lahul jannah, aku jamin dengan surga.
Siapa yang bisa menjaga apa yang diantara dua jenggotnya, yakni lidah. Lisan menjaga mulutnya. Sedangkan ma baina fakhidaihi, atau dalam riwayat ma baina rijlaihi, menjaga apa yang diantara dua kakinya, atau dalam riwayat dua pahanya, adalah kemaluan. Menjaga kehormatannya dari yang haram, dari zina, dari liwat, dari homo, dari onani, dari segala macam yang haram. Siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, admanu lahul jannah, aku menjamin dia dengan surga. Jaga syahwatnya dan jaga lidahnya. Dua perkara ini, kata Nabi, siapa yang bisa menjaganya, aku jamin dengan jannah. Juga diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, man najah? Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah? Bagaimana cara selamat? Ikhwan bin a'azzakumullah, meminta dibimbing, kaifan najah? Bagaimana selamat? Selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan, selamat di akhirat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya bisa selamat? Maka Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu, wal yas'aka baitak, dan luaskanlah rumahmu, yakni untuk orang yang membutuhkannya, untuk orang yang membantu atau orang yang perlu dibantu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadzal hadis hasanun. Demikian penilaian para ahlul hadis. Hadis ini hasan. Man najah? Apa itu selamat dan bagaimana bisa selamat? Jaga lidahmu, luaskanlah rumahmu, dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Yani bertaubatlah, pikirkan kesalahanmu sendiri. Wabki ala khati'atik, nangislah engkau, merataplah engkau di hadapan Allah atas dosa-dosamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih diriwayatkan oleh Tirmidzi juga rahimahullah dari hadis Sufyan ats-Tsauri. Qala qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin aqtasim bih. Seorang sahabat Sufyan ats-Tsaqafi yang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang akan aku pegang. Aqtasim bih. Qala qul rabbi Allah, tsumma istaqim. Kata Nabi, ucapkan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamah. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya? Ya Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan atasku? Kata sahabat yang mulia tadi. Fa akhadha lisana, maka Nabi mengambil lidahnya atau memegang lidahnya. Hadza, hadza ay lisan, yang paling aku khawatirkan atasmu adalah lisan, lidah. Dan beliau sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka sungguh demi Allah, lebih dikhawatirkan lagi atas kita semua bahaya lisan, bahaya lidah. Tergelincirnya lidah tidak sama dengan tergelincirnya kaki. Tergelincirnya kaki, engkau jatuh, dan jatuhmu sakit pada dirimu, orang lain tidak tahu menahu. Engkau merasakan sakit di bokongmu, sakit di kakimu, sakit di tanganmu. Kalaupun tergelincir ya kamu sendiri. Tetapi tergelincirnya lidah kadang bisa memprovokasi manusia satu negeri. Apa yang terjadi ketika seseorang berbicara dengan provokasi? Peperangan, pertikaian, perpecahan. Bisababil lisan, karena
Karena lidah, tergelincirnya lidah kadang bisa membunuh kita. Ketika mereka mendengar kalimatmu, mereka emosi, mereka membunuhmu. Atau ketika engkau mengucapkan kalimat yang salah, maka barakallahu fikum, dirinya terancam. Bukan hanya di dunia, masih kecil ancaman dunia. Di akhirat nanti akan ditanya, mengapa engkau berbicara seperti ini? Mengapa engkau berbicara seperti itu? Yatakallam 'ala Allahi bila ilmin, berbicara tentang agama atas nama Allah tanpa ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh bahwa lidah bisa membunuhmu adalah hadis tentang 100 orang atau orang yang membunuh 100 orang. Sudah membunuh 99. Dia mau taubat. Tetapi yang didatangi bukan orang yang berilmu, tetapi ahli ibadah yang bodoh. Dia bertanya, aku sudah membunuh 99 orang, aku ingin tobat, bagaimana? Dijawab, oh udah, nggak bisa. Tidak ada lagi jalan tobat buatmu. 99 orang kau bunuh, nggak bisa. Engkau nggak bisa tobat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang tadi membunuhnya. Padahal barakallahu fikum, dosa sebesar apapun pintu taubat tetap terbuka. Malam yughargir. Tetapi orang yang bodoh tadi, walaupun ahli ibadah tapi gak punya ilmu, menjawab dengan jawaban yang salah. Apa akibatnya? Terbunuh dia dengan kebodohannya. Tetapi orang yang sama datang kepada seorang yang alim, bertanya, dijawab bisa. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah? Pintu taubat tetap terbuka. Tapi aku sarankan engkau agar tinggalkan negerimu, tinggalkan orang-orang di sekitarmu yang semuanya orang-orang yang tidak baik dan lingkungannya tidak baik. Pindah ke lingkungan yang baik di negeri fulani. Kamu datangi mereka, beribadah kepada Allah bersama mereka. Berangkatlah orang ini sungguh-sungguh karena ingin taubat. Di tengah perjalanan datang ajalnya. Maka malaikatul maut, malaikatul rahmah dan malaikatul azab bertikai. Ini belum bertaubat. Aku yang berhak untuk mencabutnya dengan cara orang-orang yang memang harus diadab. Kata malaikatul rahmah, dia sudah niat mau taubat. Aku akan mencabutnya dengan cara yang rahmat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menengahi mereka. Ukur jaraknya ke negeri yang lama dan ke negeri yang akan dituju. Dan dalam riwayat Allah kerutkan jalan menuju jalan yang dituju, karena Allah ingin dia dimatikan dengan cara yang rahmat, karena sudah punya niat taubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyahid, jawaban ahli ibadah tadi membuat dirinya terbunuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kalimat terbunuh itu sudah sangat tingginya akibat jelek di dunia, maka jangan bicara akibat yang lainnya. Oh saya dijauhi, oh saya dimusuhi. Lisanak, lidahmu, ucapkan ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang memberikan nasihat, yang memberikan bimbingan, yang memberikan jalan orang untuk kebaikan, memberikan jalan orang untuk bertaubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dinukil di dalam kitab As-Samad oleh Ibnu Abi Dunya. Kata Ibnu Mas'ud, andartukum fudulal kalam. Aku peringatkan kalian dari kalimat yang berlebih, dari ucapan yang berlebih. Aku peringatkan kalian dari kebanyakan ngomong. Bihasbi ahadikum ma balagha hajatahu. Cukup kalian berkata apa yang menyampaikan hajatmu. Cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhammad ibn Wasi' juga pernah berkata kepada Malik ibn Dinar rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, masih dalam kitab yang sama. Ya Aba Yahya, hifdzul lisan ashadda
'ala an-nasi min hifdzid dinar. Wahai Aba Yahya, ketahuilah bahwa menjaga lidah itu lebih sulit daripada menjaga uang emas dinar. Lebih sulit, tidak gampang. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuwaffiqana wa yuwaffiqukum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan kalian, dan memudahkan kita semua untuk melaksanakan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ma'ruf, muttafaq alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan hadis ini. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah berbicara dengan baik atau diam. Allah Ta'ala yahdina wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, ma syai'un ahwaj ila tuli sijnin minal lisan. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, tidak ada sesuatu yang lebih perlu untuk dijaga, tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat untuk terus dijaga, tulus sijn, untuk terus ditahan, selain lidah. Mengapa demikian? Karena dikatakan bahwa gerakan anggota badan kita yang paling banyak adalah lidah. Wa syarru harakatil jawari harakatil lisan, wa hiya adharu ma yakunu 'ala al-'abd. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sangat mudah menggerakkan lidah, lebih daripada menggerakkan tanganmu, lebih daripada menggerakkan kakimu, lebih daripada menggerakkan kepalamu. Lidah sangat mudah digerakkan. Tetapi syarru harakat, yang paling jelek dari gerakan-gerakan anggota badan kita dan paling berbahaya adalah lidah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minal ajabi أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر الحرام وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركات لسانه. Kata Ibnu Qayyim, sungguh aneh manusia ini. Mereka bisa menjaga dirinya dari makan yang haram, bisa menjaga dirinya dari kezaliman, bisa menjaga dirinya dari zina, dari pencurian, dari minum khamr, bahkan menjaga dirinya dari pandangan-pandangan yang haram. Tetapi sulit baginya untuk menjaga lidah, tetapi sulit baginya untuk menjaga lisannya. Hatta tara, masih ucapan Ibnu Qayyim, hingga kau lihat rajulun yusyar ilaihi biddin, orang yang dipandang sebagai orang yang beragama, dianggap saleh, zuhud, ibadah, tetapi dia yatakallam bi kalimatin min sukhtillah, tetapi dia berbicara dengan gampangnya ucapan yang membuat Allah murka. Naudzubillah. Naudzubillah. Padahal zahirnya dia sangat jauh dari yang haram. Terlihat dia orang baik, orang saleh, orang berilmu. Yusharu biddin, kata Ibnu Qayyim, dipandang sebagai orang yang beragama, yang bagus. Ternyata lidahnya berbicara dengan kalimat
min sukhtillah, la yalqa laha balan, tidak melihat di pihak mana, di tempat mana kalimat itu akan berakhir. Ayanzil finnari, apakah dia masuk dalam neraka atau fil jannah? Dengan gampangnya dia mengucapkan tanpa tahu kedudukannya di mana kalimat ini. Akhirnya yanzil finnari bil kalimatil wahidah. Akhirnya orang ini tersungkur di dalam neraka hanya karena satu kalimat. Ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, karena dalam riwayat hadis yang lain bukan 70 kharifah, tetapi tersungkur ke dalam neraka jahanam ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh jarak antara timur dengan barat. Apakah ada jarak lain yang lebih jauh daripada jarak antara timur dengan barat? Tidak ada. Yang paling jauh adalah jarak timur dan barat yang saling berlawanan. Rasulullah Ta'ala assalamu alaikum. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dan tentunya dengan usaha agar kita selamat. Faman najah, bagaimana kita selamat? Ihfaz lisanak, jagalah lidahmu. Amsik alaika hadza, jaga ini, sambil mengisyaratkan pada lidahnya. Allah Ta'ala taufiq. Kita meminta pada Allah Ta'ala taufiq agar kita bisa berhati-hati berbicara, agar kita selamat dari ancaman-ancaman Allah dan ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.